Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Baik, halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2511101010. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang jawaban dari ujian tengah semester materi atau mata kuliah filsafat umum dengan 3 pertanyaan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa orang yang berfilsafat itu sudah pasti berpikir, namun orang yang berpikir itu belum tentu berfilsafat. Kita membahas tentang filsafat dulu. Filsafat itu adalah usaha seseorang untuk mencari atau mendalami suatu hal tentang kebenarannya, hakikatnya, asal-usulnya, atau maknanya dengan cara berpikir yang sistematis, rasional, kritis, dan menyeluruh. Maka daripada itu, berfilsafat sudah pasti berpikir. Sedangkan dalam berpikir, biasanya orang hanya berpikir tidak sampai mencari kebenarannya atau hakikatnya, maknanya, dan lain sebagainya, atau bisa dikatakan berpikir secara sederhana. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Pengertian filsafat, objek-objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan kedudukan agama dengan filsafat. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, filsafat itu adalah usaha seseorang untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran suatu hal dengan cara melalui berpikir secara sistematis, logis, kritis, dan menyeluruh. Kemudian, apa saja sih objek-objek yang bisa dijadikan filsafat dalam kehidupan kita? Sebenarnya segala hal yang ada di dalam kehidupan kita ini semuanya bisa dijadikan kajian filsafat, baik itu abstrak maupun konkret. Kita bahas dulu apa itu konkret. Konkret itu adalah segala hal yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera, atau bisa dibilang hal yang nyata. Lalu, apa itu abstrak? Abstrak itu adalah segala hal yang tak berwujud fisiknya, seperti ide, konsep, gagasan, dan kualitas. Baik, kemudian setelah kita membahas tadi objek-objeknya, kita masuk lebih dalam apa saja cabang-cabang yang terdapat dalam ilmu filsafat. Yang pertama ada metafisika, yaitu nilai hakikat, realitas, dan keberadaan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu asal atau kebenaran dari suatu pengetahuan. Yang ketiga ada etika, baik buruknya perbuatan manusia. Yang keempat ada estetika, nilai keindahan. Yang kelima ada logika, yaitu cara berpikir yang benar. Kemudian yang keenam ada filsafat manusia yang mencakup jiwa, eksistensi, esensi, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada filsafat agama yang di dalamnya dapat kajian wahyu Tuhan, iman, akal versus iman. Baik, selanjutnya kedudukan filsafat dan agama. Sebenarnya tujuan dari filsafat dan agama ini sama, yaitu sama-sama mencari hakikat kebenaran. Namun, jalan yang dilalui keduanya ini berbeda. Yang pertama, filsafat ini memberikan jalan untuk memahami kebenaran melalui cara berpikir yang rasional, menyeluruh, logis, kritis, dan lain sebagainya.
Sedangkan agama memberikan jalan memahami sebuah kebenaran melalui wahyu yang datang dari Tuhan. Wahyu yang datang dari Tuhan ini bersifat mutlak dan harus dipercayai oleh pemeluknya. Nah, sedangkan filsafat memberikan pemikiran yang terbuka untuk bisa dijadikan kajian yang dapat diperdebatkan. Dengan demikian, keduanya ini bisa saling melengkapi dalam memahami hakikat kebenaran. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yakni deskripsi filsafat dari berbagai periode dengan para tokohnya serta pemikirannya. Yang pertama kita masuk ke filsafat masa Yunani kuno, yakni dari abad 6 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi. Garis besar pandangan pada masa ini yaitu filsafat mencari asal-usul alam semesta secara rasional, bukan secara mitos. Fokus utama mereka untuk menemukan arke atau unsur dasar segala sesuatu. Nah, salah satu tokoh dalam masa ini yaitu Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah unsur dasar alam. Ia percaya bahwa alam bisa dijelaskan dengan akal, bukan dari cerita dewa. Baik, kita lanjut ke filsafat masa Yunani klasik, yakni dari abad 5 sebelum Masehi sampai abad 4 sebelum Masehi. Garis besar pandangannya, filsafat mulai mengkaji manusia, moral, dan cara hidup yang baik. Metode berpikir kritis dan dialog mulai berkembang pada masa ini. Salah satu tokoh dari masa ini adalah Socrates. Dengan pemikirannya, ia menekankan pentingnya untuk mengenali diri sendiri dengan metode tanya jawab untuk menemukan kebenaran moral. Baik, kita lanjut ke masa yang ketiga, yaitu filsafat abad pertengahan, yakni dari abad 5 Masehi sampai 16 Masehi. Garis besar pandangan pada masa ini, filsafat berfokus pada hubungan akal dan wahyu, serta upaya menyesuaikan ajaran agama dan pemikiran rasional. Salah satu tokoh pada masa ini ialah Thomas Aquinas. Aquinas mengajarkan bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, melainkan keduanya bekerja sama untuk mencari kebenaran yang mutlak atau hakiki. Baik, kita masuk ke filsafat yang terakhir, yaitu filsafat Islam. Garis besar pandangnya ialah filsafat mulai berkembang pesat dengan menggabungkan filsafat Yunani, ilmu pengetahuan, dan ajaran Islam dalam memahami Tuhan dan alam. Salah satu tokoh pemikir pada filsafat ini adalah Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat bahwa akal adalah jalan untuk memahami Tuhan dan tatanan alam, serta menekankan pentingnya kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan filsafat tadi. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.